Salam jumpa dalam Renungan Percikan Hati. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh senang pada hari Minggu biasa ke-32 ini saya boleh menyapa saudara-saudari sekalian dan boleh bersama-sama merenungkan panggilan Tuhan untuk minggu ini. Tuhan memanggil kita untuk apa? Menjadi pribadi yang bijaksana. Bijaksana sesuai dengan status kita masing-masing. Kalau Anda sebagai seorang ayah, jadilah ayah yang bijaksana. Kalau Anda sebagai seorang ibu, jadilah ibu yang bijaksana. Kalau Anda menjadi orang tua, menjadi orang tua yang bijaksana. Kalau menjadi suami, menjadi suami yang bijaksana. Menjadi istri, menjadi istri yang bijaksana. Menjadi biarawan-biarawati, menjadi romo yang bijaksana. Nah, apakah kita benar-benar udah sampai pada titik itu? Atau kita mengatakan, waduh Romo, susah loh menjadi bijak. Betul, menjadi bijak itu susah. Hari ini bacaan Injil dengan sangat indah mengatakan ada perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, Anda termasuk yang mana? Kalau saya ditanya, apakah saya ini sudah bijaksana? Saya jawab kadang-kadang bodoh, kadang-kadang bijaksana, kadang-kadang bijik sini, kadang-kadang bijik sana. Apa itu bijik? Nabrak kiri, nabrak kanan. Itulah kadang-kadang yang terjadi. Maka menjadi bijaksana itu nggak gampang. Maka saudara-saudara terkasih, sekarang saya ingin menjembatani antara yang bodoh dengan yang bijaksana. Yaitu apa? Menjadi pribadi yang cerdas. Ya, karena perbandingan bodoh itu perbandingannya cocoknya dengan apa? Cerdas. Cerdas dalam bahasa Inggrisnya apa? Smart. Maka ada 5 hal yang harus kita renungkan. Apakah kita betul-betul sudah sampai pada pribadi yang smart? Kalau sudah, baru kita akan naik tingkat menjadi pribadi yang bijaksana. Apa itu smart? Cerdas. Pertama, smile. Senyum. Orang cerdas itu pasti mampu tersenyum. Ya, senyum itu indah, saudaraku. Peace begin with a smile. Damai mulai dengan senyum, kata Mother Teresa. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu maturity, kedewasaan. Orang yang cerdas akan menjadi orang yang dewasa, matang, dan ciri orang dewasa dan matang itu adalah tidak gampang tersinggung, tidak gampang emosi. Itulah orang matang. Itu orang cerdas. Kemudian unsur ketiga yaitu A. A-nya adalah acceptance. Orang yang bisa menerima diri pasti bisa menerima orang lain. Maka kita dipanggil untuk apa? Mari kita menerima diri dulu. Saya apa adanya. Maka ini akan meningkat nanti kalau bisa menerima apa adanya. Pasti nanti bisa bijaksana. Kemudian yang berikutnya R. R-nya adalah respectful. Kita menjadi orang cerdas harus bisa menghormati, menghargai orang lain. When you want to get respect, you must respect others. Ketika kita kepingin dihormati, kita harus menghormati orang lain dulu. Ini orang cerdas. Dan yang terakhir adalah apa? Thankfulness. Bersyukur. Orang cerdas itu pasti bisa bersyukur. Ya, tidak komplain, tidak mengeluh, tetapi bersyukur. Dan bersyukur adalah bagian dari iman. Nah, saudaraku, 5 hal ini kalau kita sudah sampai pada taraf ini, ya, menjadi orang yang smart, yang cerdas, penuh dengan senyum, penuh dengan kedewasaan, menerima diri apa adanya, menghormati orang lain, dan bersyukur, maka saya yakin rahmat kebijaksanaan akan mengalir dalam diri kita. Akhirnya nanti kita sedikit demi sedikit bisa menjadi orang yang bijak. Ingat, Yesus itu pribadi yang smart. Pribadi yang cerdas menghadapi gempuran kiri kanan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Dia tetap percaya bahwa kebijaksanaan Allah mengalir dalam dirinya lewat kecerdasannya. Kita, Anda dan saya, sama-sama dipanggil untuk menjadi pribadi bijak. Tetapi untuk sampai ke sana, mari kita belajar untuk menjadi orang yang cerdas terlebih dahulu. Cerdas dalam menghadapi apa? Realitas hidup saat ini.
Dan Anda tahu, saat ini bumi pertiwi, Indonesia juga membutuhkan orang-orang cerdas. Cerdas dalam menyikapi berbagai hal. Menyikapi pandemi COVID-19, menyikapi yang sekarang ini misalnya undang-undang Omnibus Law. Kita harus cerdas menghadapi semua. Dan Anda bisa melakukan itu. Mari, jangan menjadi orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, hanya berteriak-teriak. Itu orang bodoh. Kita orang cerdas, diharapkan juga menjadi berkat dimanapun juga. Tuhan memberkati kita, hai para orang cerdas. Dan mari kita singkirkan kebodohan kita dengan tampil menjadi pribadi yang smart, dan akhirnya nanti suatu saat kita akan menjadi orang bijak. Tuhan memberkati kita. Salam bijak.